Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua video yang penulis rekam kemarin dan pagi ini ternyata gagal rekam ya. Suaranya ternyata tidak terekam. Ternyata kabel mic-nya putus. Tarik mungkin ya. Sayangnya gitu tahunya baru setelah editing ya. Oh, aduh suaranya anginnya kok banter temen gitu ya. Jadi inti dari dua video tersebut adalah perubahan yang penulis lakukan di motor penulis. Jadi yang video kemarin itu penulis melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal apa? Beli bensin Pertalite. Ini penulis merasakan gini kenapa? Milih sekarang. Kalian soalnya sekarang tenaga kan lagi mantap-mantap deh. Enak banget bawah. Nah, dilihat kalau pas sudah pakai Pertalite gimana. Ini nanti berarti 50-50 ya. Ini kan 3 barang sampai separuh. Nanti separuhnya lagi Pertalite gimana rasanya. Penulis umur-umur belum pernah pakai Pertalite ya. Motor penulis pakai premium enak tenaga nih. Entah pakai Pertalite gimana. Jadi isinya full tank semua ya. Full? Penuh. Iya. Jadi penulis beli Pertalite 30.000. Kalau beli Pertamax 30.000 itu dapat 3,3. Beli Pertalite Harusnya nunggu sebelum penulis kelar uji intake ini baru melakukan ganti beli bensin Pertalite. Jadinya penulis sekarang nggak bisa ngomong lebih lebih enak, lebih apa, karena bensinnya wes Pertalite. Kalau ya ini tarikannya masih oke sih. Penulis nggak bisa bandingkan ketika masih pakai Pertamax sih, karena ya nggak valid toh. Kalau sekarang penulis rasakan enak. Bensinnya WCC, karena bensinnya WCC ya penulis campur margarin ya, karena ya seperti penulis bilang sebelumnya, kalau mulai pakai Pertalite ya penulis akan continue pakai margarin. Tapi ya ada hal-hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama adalah pakai Pertalite sangat mengurangi performa. Memang kemarin ada angin ya, entah mengapa pas habis maghrib kok anginnya banter temenan ya. Memang ada angin, tapi sesuatu hal yang aneh ketika motor penulis susah mencapai 100. Jadi normalnya nyampe 100 itu gampang ya. Untuk menggapai 100 itu mudah harusnya. Dan itu sulit. Ketika penulis melakukan 0-100 paling enggak akan ketika nyampe gerbang itu sampai 101 lah, dalam keadaan mesin paling parah lah ya. Paling parah itu ketika pakai apa jenenge, apa ya itu, aditif bensin. Ironi ya, aditif bensin. Ketika waktu 0-100 nya 21 detik, tapi itu masih bisa nyampe 100. Kemarin penulis nyoba 0-100 ketika pipanya masih kecil ya, itu nggak bisa 100. Apa itu gara-gara pipa? Enggak, karena
paginya penulis bisa tuh 109. Ya penulis terpaksa atributkan ke Pertalite. Jadi padahal Pertalite-nya nggak banyak ya, nggak 100%, masih kira-kira 50%, karena penulis dalam posisi tangki bensin tinggal 3 bar, penulis isi Pertalite. Jadi 3 bar penulis isi Pertalite ya anggap aja separuh lah ya, karena isinya full tank. Emang yang penulis rasakan setelah pakai Pertalite, tenaga ngedrop banyak. Ya entah karena placebo efek atau apa, ya penulis ngerasakannya awal-awal ya, dari awal sudah terasa nggak enak. Entah kok bisa instan kayak gitu. Kalau efek negatifnya Pertalite ya, yang tenaga berkurang setelah beberapa kilometer, penulis nggak ngerasakan. Mungkin karena masih ada sisa-sisa margarin di tangki bensin, jadi Pertalite-nya nggak bisa langsung ngotori, masih ada kemampuan pembersihnya. Yang jelas kesimpulannya adalah pakai Pertalite tenaga ngedrop. Ada juga bro yang barusan sharing pertama kali pakai Pertalite setelah sebelumnya pakai Pertamax terus, tenaga turun jauh, mesin jadi lebih panas, jadi lebih bergetaran. Kalau soal getaran penulis nggak merasakan ya. Jadi ya kalau yang sudah seperti penulis ini yang biasanya pakai Pertamax terus sudah pakai Pertalite, ya pasti merasakan lah gimana nggak enaknya pakai Pertalite. Jadi bukan hal yang aneh ya, tapi ya perlu penulis ceritakan lagi lah. Jadi kemarin nyampe 100 susah, tadi pagi nyampe 100 gampang. Dengan bensin tidak berubah ya. Perubahan yang dilakukan adalah mengganti saluran intake luarnya dengan yang lebih besar. Jadi sudah penulis jelaskan ya bahwa yang ukuran segini ini terlalu kecil. Oleh karena itu penulis mau ganti yang warna hijau ini yang ukurannya lebih besar, sama bahannya. Jadi penulis harapkan ini bisa langsung masuk. Jadi yang ini mau penulis lepas dulu ya. Berarti lepas itu juga. Terus penulis lepas dulu saya. Nah, ini dari ukurannya sudah jelas beda ya. Beda. Jadi tengahnya aja udah beda jauh. Sebelumnya yang ini kesempitan, makanya penulis mau pakai ini. Nggak langsung yang sebelumnya juga, karena ukurannya kayaknya lebih kecil ini sedikit ya. Ini yang pertama gede ya, terus ini yang kedua kecilan, terus ini yang ketiga. Entah bisa kelihatan atau enggak, diameternya yang kedua ini lebih kecil ya daripada yang sebelumnya. Jadi ini lebih kecil. Penulis harapkan nanti bisa masuk ke sini ya. Ayo penulis pasang dulu ya. Ada masalah. Ini ukurannya lebih kecil, tapi juga terlalu besar. Jadi ini perlu dilapisi sesuatu biar bisa pas ya. Saya penulis lapisi dulu ya, biar ukurannya pas. Jadi seperti ini ya yang berhasil penulis pasang. Wis fix ya. Ini sebenarnya nggak perlu, soalnya ini cukup rapat. Penulis kasih lakban kain untuk memperbesar itu, jadi udah pas rapat. Ini nggak bisa maju nggak bisa mundur, nanti udara masuk muter terus melalui belakang. Jadi pipanya jadi lebih kecil sedikit dari sebelumnya ya, jadi lebih rapi daripada yang awalnya langsung kumparan masuk ke sini. Sekarang pakai ada pipanya, terus pipanya juga lebih besar dari sebelumnya yang belum coba.
Mestinya ini tarikan udah lebih mantap lagi. Ya sudah gitu aja, nanti penulis coba. Jadi penulis punya pipa yang lebih besar, itu yang penulis pakai. Sebagai hasil akhirnya adalah secara ukuran itu lebih kecil, lebih besar daripada yang bawaan. Dibanding bawaan, diameter udaranya, diameter pipanya itu lebih kecil dibanding dengan yang sebelumnya penulis pakai, lebih besar, banyak lebih besarnya. Jadi suara ban beledos Pak. Waduh, macet total. Ada pembagian takjil dah. Kalau macet gini waktu bulan puasa, waktu mendekati buka puasa gini, kalau ada macet, wah ono buka takjil ya, ono bagi takjil. Ya, konotasinya jadi ke situ ya. Tapi entah ya mengapa ini macet, yang sana juga macet. Balik lagi. Jadi penulis sekarang pakai yang sudah lebih besar. Efeknya adalah ya ada perubahan, pergeseran. Maaf videonya nggak kerekam, jadi penulis nggak bisa cerita sambil jalan. Tapi ya, wis mengenang lah ceritanya ini. Ada perubahannya. Jadi misalnya tarikan bawah nyentaknya sudah nggak seperti ketika pakai pipa kecil. Jadi dibanding pipa kecil, tarikan bawah sudah nggak terlalu serem lagi ya. Nggak terlalu sangar lagi. Jadi penulis nggak sampai harus hati-hati banget untuk saat buka gas wis enteng. Kalau sebelumnya wah sensitif, over sensitif gitu ya. Dibuka gas sedikit sudah deg gitu ya. Sentakannya hebat. Kalau sekarang sudah enggak. Nah, kalau sebelumnya pakai pipa kecil itu kan tenaga keluarnya mulai dari awal ya, sampai kemudian 50 km per jam, kemudian 60 km per jam sudah nggak begitu terasa. Nah, kalau ini agak bergeser naik. Tenaga itu keluarnya mulai dari 30 km per jaman. Sentakannya ya. 30 km per jam, terus 60 itu mantep ya. 60 mantep terus. Habis itu ya di RPM tingginya juga. Penulis nggak bisa membandingkan feeling di kecepatan tingginya, cuma rasanya sudah tidak terlalu menghambat lagi. Tadi pagi juga nggak begitu sempat uji top speed ya, jadi nggak tahu ini efek di top speednya gimana, tapi rasanya tidak ada hambatan. Penulis tadi pagi sempat ketemu dengan NMAX yang knalpot bobokan ya. Kelihatannya itu bobokannya termasuk serius. Ya, dalam keadaan bensin pertalite, tarikannya masih lumayan ya. Mungkin kalau bensinnya Pertamax ini lebih ganas lagi tarikan tengah ya. Tapi sayang ini sudah pertalite, jadi ya wes lah apa adanya. Jadi dalam keadaan gini pun ya, emang lebih lemah daripada yang pipa kecil, tapi masih oke sebenarnya, masih sip. Jadi dibanding standar ya lebih enak ini, walau bensinnya pertalite, walau
apa ya wis kondisi ini beda lah ya, masih lebih enak ini. Padahal waktu apa masih standar bensinnya Pertamax ya, tapi masih tetap lebih enak ini bawahnya ya, lebih garang ya. Jadi ini benar-benar solusi yang pas lah untuk mereka yang biasanya Pertamax terus ganti Pertalite, cocok banget. Jadi ini sudah pakai Pertalite tapi rasanya kayak pakai Pertamax. Tarikan bawah juga oke, seakan kalau pakai oli yang enggak terlalu menghalangi performa. Ini penulis masih pakai oli yang menghalangi performa loh ya. Udah berapa kilometer? 266. Olinya masih bagus ya, masih bagus, masih oke. Walau ya awal-awal ada sempat keraguan, tapi ya rupanya beneran kalau untuk keawetan sekelas Mesran ya, Mesran Super maksudnya. Tinggal nanti keenceran gimana. Kalau ya modifikasi yang penulis lakukan, baik untuk memperkecil saluran intake keluar ataupun pakai bensin Pertalite ini mengurangi fuel dilution, maka oli ini pasti akan lebih awet lagi, mungkin sampai 1000 km tahan. Ya lihat aja lah nanti, tapi penulis waktu 200 km sudah lihat warna oli hijau ya, warna oli masih ada hijaunya. Tapi kayaknya semenjak modif intake itu berkurang ya, apalagi penulis sekarang pakai yang agak lebih kecil. Untuk modif intake ini ternyata kita harus cari diameter intake yang pas ya, pas sesuai dengan bensinnya, sesuai dengan cuacanya, panas dinginnya cuaca ya, terus dengan apa maneh ya, modifikasi lain lah ya. Jadi ya namanya bensin yang dipakai itu pengaruh, apa jenenge, apalagi pemakaian filternya beda pengaruh, olinya beda pengaruh. Kayaknya harus cari yang pas ya. Kalau untuk penulis dengan bensin Pertamax, mungkin ukuran yang pas itu bisa jadi antara yang sekarang ini penulis pakai dengan yang kecil kemarin. Kayaknya seperti itu kalau bensinnya Pertalite. Tapi seperti ini juga oke sih, sudah oke. Mungkin beda lagi ya kalau pemakaiannya adalah gaspol dengan merunduk. Jadi mungkin ini hambatan untuk RPM tinggi baru terasa kalau dipakai berkendara sambil merunduk ya, dipakai ngebut jalan sambil merunduk. Jadi hambatannya nggak ada. Ya mungkin kecepatan berapa kalau NMAX ini teoritisnya, yang di mesin dyno 123 km per jam. 123 itu GPS-nya ya. Mungkin kalau di speedo 125. Jadi di mesin dyno ukur 123 itu mestinya ya kecepatan kalau GPS. Jadi potensinya NMAX ini kalau dikendarai sambil merunduk bisa 125 ya. Mungkin kalau dikendarai seperti itu pakai normal tanpa kumparan macam-macam itu lebih enak. Bensinnya juga yang bensin total lah ya, seperti penulis jelaskan sebelumnya. Penulis curiga mekanik Jepang waktu tuning NMAX itu dia pakai bensinnya bensin total, bensin mahal, bensin ya yang premium, yang beneran oke ya. Bensin kita nggak selevel lah, apalagi Pertamax turbo, amit. Jadi penulis berasumsi kalau bensinnya berkurang,
kualitasnya, maka pipa intake luarnya harus diperkecil. Yang penulis pakai lebih kecil sedikit saja daripada yang aslinya. Bisa diselobokkan kan, itu artinya lebih kecil kan ya. Dan penulis masih harus kasih pelapis lagi pada pipanya agar bisa ngepas, agar gak merusut-merusut, agar bisa rapat ke intake-nya. Tebal berapa mili sih itu? Kira-kira 2 mili lah. Jadi radius pipa yang penulis pakai ya kira-kira 3 milian lah. Radiusnya 3 mili lebih kecil daripada yang bawaan NMAX. Itu belum kumparannya. Kumparannya juga memperkecil intake kan. Jadi sama kumparannya ya tetap jauh lebih kecil ya. Kalau untuk NMAX ya ukurannya itu. Kalau untuk Honda Beat penulis kemarin coba yang ukuran pipa kecil sepertinya cocok. Tapi untuk mungkin yang suka kebut-kebutan ya mungkin lebih besar. Jadi gini, kalau pipanya kecil seperti penulis pakai kemarin, itu dia akan memperkuat terutama bagian bawah. Terus kalau pipanya yang sekarang agak besar, memperkuat yang RPM menengahnya NMAX ini. Walau yang bawah terasa naik juga, yang atas mestinya terasa naik juga. Jadi kalau ngomong kecepatan anggap aja mulai dari 30 sampai 70. Kalau yang standarnya dikasih kumparan, jadi standar tapi sudah dikasih kumparan, kan diameter tetap lebih kecil ya. Itu sepertinya lebih fokus ke kecepatan 100. Kalau tanpa kumparan, itu bisa jadi lebih fokus ke kecepatan berapa ya? Mungkin 125, mungkin seperti itu. Itu pun kalau bensinnya bensin yang level standar Jepang ya, level tinggi lah. Kalau bensinnya Pertalite, pipanya sebaiknya dikecilkan. Lebih kecil daripada kalau pakai Pertamax. Ya iritnya itu kerasa kok dari bukaan gas ya terutama ya. Ketika tenaga nambah, kita itu nggak butuh buka gas banyak. Buka gas sedikit aja sudah mencapai kecepatan yang kita inginkan. Kalau nggak pas, kalau terlalu besar, kita harus muter gas lebih banyak. Kalau terlalu kecil, terasa kayak ada yang kurang gitu, terhambat. Agak repot ya kalau nggak dipakai akselerasi. Kalau dari tarikan barusan, kayaknya tenaga ngedrop karena PPA masih ada, tapi tidak banyak. Jadi ini sekarang kan PPA udah nyala, ini tarikan sih oke ya, nggak seperti sebelumnya yang melempem walau bensinnya Pertalite. Terus tapi tetap di kecepatan 90 tenaganya naik. Jadi gini, nah di 80 ini kecepatannya naik. Jadi kalau nggak salah ya, tadi penulis pakai feeling. Kalau mestinya kalau di slow motion itu dari atas 50, 60, 70 masih kecil. Begitu menginjak 80 naik kecepatannya lebih cepat. Kayaknya seperti itu. Dan model yang seperti ini yang cocok untuk pemakaian penulis. Jadi penulis nggak butuh tarikan bawah yang sangat mantap, tapi butuh yang ya seperti ini, di menengah-menengah ini, mulai dari 30 terus 80 terasa ngebucus gitu ya. Itu yang cocok untuk penulis. Ini mungkin nggak cocok untuk mereka yang kalau berkendara NMAX sambil tiarap ya, terus kecepatannya 125. Mungkin kalau itu cocoknya long ya, tanpa dikasih kumparan.
Kalau yang sukanya kecepatan 100, di atas 100 itu yang dikasih kumparan. Nah, kalau dipakai untuk nanjak gunung macam-macam, itu cocoknya yang pipa kecil itu. Tapi ya silakan dicoba mana yang lebih cocok. Karena pemakaian orang beda-beda. Bisa aja nanjaknya kan kecepatan 50, 60 kan bisa aja ya. Nggak selalu namanya nanjak itu kecepatannya 30, 20. Ya wis lah, intinya itu. Intinya modifikasi intake keluar ini cocok banget kalau dipakai untuk mengatasi turunnya tenaga gara-gara pakai pertalite ya. Penulis walau pakai 50% sudah kerasa turun tenaganya. Kalau sudah 100% ya nanti pasti makin nggak enak lagi. Nanti lihat aja lah, nanti kalau ketemu NMAX knalpot racing apa masih lebih lambat ya. Lihat aja lah. Selama ini kan bensin penulis Pertamax terus, ketemu NMAX knalpot racing. Saya gak kalah kan, nggak pernah ketinggalan, bahkan sering beberapa kali ya. Sketok menang lah ya. Ngebully malah. Nanti lihat kalau sudah full 100% pertalite apa masih lebih lemah daripada apa sudah jadi lebih lemah daripada yang pakai knalpot racing. Ya tentu dengan kondisi motor penulis pakai modifikasi intake keluar yang dikecilkan. Yang wah is mantep ngok. Enak. Jadi tenaga ada terus ya dibanding yang sebelumnya. Tuh. Ya wis lah. Gitu aja, wis. Mungkin tak teruskan sambil 0-100 ya. Maaf penulis salah lagi ya. Penulis terpaksa harus revisi. Penulis salah ya. Penulis salah yang tadi itu ngomong tenaga nggak bisa begitu dibedakan dengan saat pakai Pertamax. Bisa ya, bisa. Jadi terutama ya kecepatan gini kan lepas gas lagi, lepas gas lagi. Di kecepatan gini ini cruising pun sekarang sudah keroak ya. Jadi suara keroak itu kalau di NMAX biasanya ciri kalau motornya sudah mengeluarkan tenaganya sudah keluar. Nah ini gas kecil habis kerak gitu ya. Nah kayak gini nih, habis kerak. Jarang-jarang penulis merasakan kayak gini. Ini sudah keras gitu ya. Kalau misalnya dipetot dikit gitu wis makin keras lagi suaranya. Jadi yang RPM sekarang pun wis karep menyalip. Ya jadi secara tenaga NMAX sana nggak lebih besar daripada motornya penulis ya. Tuh gampang sekali dikejar ya. Jadi keroak itu ya sih. Aduh balik gembos kok ya. Kurang angin. Gini loh ya kalau pakai stoppernya diganjel terus suspensinya pakai yang enak. Ban gembos kerasa. Kalau suspensi standar yang enggak lah ya. Gampang sekali mengejar NMAX luar. Apalagi kena tampasan anginnya dia ya. Estipor jarak segitu ya. Gampang sekali ngejarnya. Jadi mau demo nggak sempat itu mobil ya wis. Nggak bisa nunjukkan. Habis lampu merah ini aja ya. Lampu merah ini bisa 0-100 enggak? Nggak bisa kayaknya ya. Nggak bisa, nggak halangan. Saya cari jalan di sini lah.
termasuk kehambat nggak gini ya. Habis 80 ini langsung sut gitu ya. Kayaknya nggak kehambat habis gitu. Lumayan loh, ingat ini bensinnya Pertalite. Sekarang demo cruising ya. Penulis nggak ketinggalan kan sama mana itu mobil motor apa itu CBR sing ono lampu kotane ya. Aduh, nggak bisa lagi. Mau demo cruising terus gaspol kok susah banget. Ini juga cruising gini nunggu stabil dulu. Nggak iso mana. Agak rame. Tadi 0-100 lumayan loh ya. Lumayan. Ingat ini bensinnya Pertalite. Tapi performanya kayak mendekati gitu ya. Biasanya kalau selama penulis pakai Uni Oil ini performanya kira-kira 18 detik, 18,1, 18, berapa kemarin 3 kan. Atau ada yang 18,0. Lupa penulis. Nah, RPM stabil gini terus kan sudah keroak digas. Nah itu gak betul ya keroaknya agak kedengaran ya. Ya boy, kecepatannya kurang tinggi tadi, harusnya 60 ya. Wis bola wis pokoknya inti nih pakai apa kumparan itu performa motor penulis nggak turun. Wis satu itu poin utama itu, performa nggak turun, terus terasa kenaikan. Harusnya pakai dyno tapi maaf penulis nggak ada kesempatan. Kalau yang lain ini membuktikan pakai dyno silakan, tapi ya sudah ada ya beberapa yang merasakan sendiri memperkecil saluran inti keluar itu meningkatkan performa. Kalau ada yang nggak percaya ya wis, kalau ada yang berteori-teori, memang banyak orang Indonesia kayak gitu ya, gak nyoba sendiri tapi berkoar-koar, menakut-nakuti. Iya sih tadi penulis diomongi, oh iya kalau apa serabutnya itu lepas, padahal penulis pakai kabel NJA. Kabel NJA itu tembaganya tembaga utuhan ya, apa kawat engkol dari ini kalau yang istilah itu tembaganya utuhan ya, bukan serabut. Tembaganya itu yang membuat bentuknya tetap ya. Dan kalau ada yang nyoba niru yang lain ya bisa ngerasakan sendiri bahwa kabel 6 mm itu gak empuk ya, keras ya. Ada yang ngomong sampai ngapal tanganku gitu, dibilang lembek macam-macam, karetnya dibilang leleh tak kena panas. Itu kabel instalasi listrik ya, kabel yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kalau panas gak ada kobongan gitu loh. Itu kabel listrik. Jadi ini juga pasangnya kan sebelum filter. Ada apa-apa ya filternya dulu yang nyaring. Kalau misalnya filternya yang nggak nyaring ya bukan salah penulis toh. Harusnya filter standar itu bisa bagus. Kalau filternya pakai filter Verok ya ojo takok. Kalau memakai filter Verok ya mestinya nggak butuh ya modifikasi seperti ini. Ini sudah keroak ya. Masih narik kan. Tapi tadi tarikannya nggak terasa enak ya. Apa itu efeknya Pertalite ya. Ya wes lah itu aja ya. Jadi untuk NMAX penulis sudah nemu, NMAX penulis loh ya, udah nemu
yang pas gimana. Penulis seneng banget respon kayak gini ini. Tenaga ya, walau VVA masih ngedropkan tenaga, tapi bisa ngerasakan busnya itu sudah puas lah ya. Tadi di RPM atasnya juga penulis nggak lihat pengurangan performa, jadi habis 90 masih cepat gerakannya, nggak terasa terhambat, nggak kayak kemarin ya. Kayak kemarin makin mendekati 100 makin pelan satunya. Ya wes, begitu saja, moga-moga ini rekamannya sukses ya, nggak rusak lagi suaranya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.